Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 17 Januari 2021. Saya berada di cikal bakal pemancingan Salira, ya. Tapi ini bukan pemancingan saja, nantinya itu ada tempat botramnya juga. Terus ada tempat bermain anak, ya, kolam bermain anak gitu. Ada tempat ngaliwat juga gitu. Jadi tidak hanya pemancingan ya teman-teman. Judul di video ini atap atas asbes diberi cat no drop warna putih. Kurang lebih begitu ya. Nanti akan saya atur supaya kata-katanya enak didengar, enak dibaca. Nah, maksudnya begini. Jadi dikala suasana terik matahari seperti sekarang ya. Ini kan asbes. Bisa teman-teman lihat. Nah, yang itu asbes, kemudian yang itu juga tuh yang di saung pemancingan semuanya asbes ya. Sifat asbes kalau misalkan hanya ala kadarnya asbes, atapnya itu lumayan hangat teman-teman. Jadi udara yang ke bawah itu lumayan hangat, menimbulkan gerah ya. Bagi sebagian orang yang biasa panas-panasan, gerah-gerahan itu no problem ya. Mereka tidak akan komplain nantinya itu. Tapi untuk normalnya manusia ya, dikala udaranya hangat panas, komplain nanti. Haredang kalau bahasa Sundanya itu haredang ya. Kalau bahasa Indonesianya gerah. Jadi nanti yang sedang mancing atau yang sedang botram, kemudian kebetulan orangnya sensitif terhadap panas ya, nanti akan komplain dengan haredang, dengan gerahnya gitu. Nah, untuk meminimalisir, untuk menanggulangi hal itu, saya terus-terusan bersama tim di sini terus-terusan berpikir keras, berpikir cerdas, berpikir supaya bagaimana solusi untuk itu ya. Jadi kita mengambil kemungkinan buruknya ya, yaitu kemungkinan ketika ada pengunjung yang memang sensitif terhadap gerah gitu ya. Itu dikecualikan kalau pengunjung yang tidak sensitif terhadap gerah, mereka enjoy saja walaupun misalkan haredang, walaupun gerah ya, karena terbiasa mungkin gitu. Tapi kita kan mengambil untuk yang kemungkinan terburuknya ya, yaitu ada pengunjung yang memiliki sensitif terhadap gerah ya, sehingga mereka tidak nyaman dengan suasana gerah, begitu tidak nyaman begitu. Nah, kita menanggulangi hal itunya. Maka ada rencana ya, alhamdulillah tim juga sudah setuju ya ketika saya kemukakan, yaitu nanti di atas asbes itu ya, di bagian atas yang bersentuhan langsung dengan matahari ya, di atap asbes itu di bagian luar ya, bagian luar atap asbes itu kita akan cat ya, dicat dengan cat no drop supaya kuat ya. Kita pilih no drop saja walaupun mahal, sekitar 800.000 untuk satu begini teman-teman. Saya ngecek harga gitu kan kemarin. Nah, segini ya. Segini cat no drop segini. Ini kalau ini 25 kilo, tapi kalau no drop itu tidak ada yang 25 kilo tapi 20 kilo. Kalau ini 25 kilo kalau tidak salah. Saya cek. Ya, ini 25 kilo, tapi kalau no drop itu isinya 20 kilo ya. Jadi no drop yang 20 kilo yang ya sebesar gitulah si wadahnya. No drop yang 20 kilo itu sekitar 800.000 rupiah. Jadi lumayan ya teman-teman ya. Ya, saya sudah katakan ke tim bahwa harganya sekitar 800.000 rupiah untuk no drop yang ukuran 20 kilo, yang ukurannya segitulah gitu kan, satu falcon besar begitu.
ya mau tidak mau gitu kan, itu adalah investasi dan akan saya coba kumpulkan dulu dananya ya. Saya nggak tahu ini habis berapa Falcon begitu ya. Mudah-mudahan sih cuman satu ya, cuman satu Falcon begitu ya. Jadi hanya hanya 800.000 nantinya ya untuk pengecatan luar gitu. Ya mudah-mudahan dengan begitu. Kenapa dicat warna putih no drop? Dikarenakan secara teori dan memang pada kenyataannya memang benar. Jadi ketika dinding ya, dinding misalkan dinding rumah gitu kan, atau misalkan atap rumah, atau bahkan asbes begini, kemudian kita cat no drop, kita cat putih maksudnya ya, kita cat dengan warna putih, tidak no drop saja ya, yang jelas cat warna putih aja. Kebetulan saya milih no drop, maka akan lebih adem terasanya ke bawah gitu, dikarenakan sinar matahari ya yang nanti menabrak atap itu menjadi terpantulkan ya. Jadi sinar matahari yang membawa panas itu menjadi memantul sehingga ke bawah tidak begitu panas, dikarenakan panasnya dipantulkan lagi ke atas dan ya disebar lagi lah oleh udara gitu kan, menjadi tidak ke bawah maksudnya ya. Jadi efeknya itu ke bawah jadi lebih adem teman-teman. Nah kalau tidak dicat ya, dicat putih, maka sinar matahari menjadi ke bawah menjadi panas ya. Jadi menjadi menimbulkan hawanya itu panas pokoknya ya. Saya sudah coba mengecek gitu kan barusan itu, sekarang pukul setengah 12 siang hari, memang lumayan anget ya teman-teman ya di sana itu. Jadi ya kita akan coba ya, namanya juga berusaha, berikhtiar, nanti akan dicat dengan warna putih no drop untuk di atasnya gitu. Kita akan lihat apakah ada dampaknya. Secara teori sih seharusnya ada dampaknya, yaitu lebih adem ke bawah ya. Ya satu-satu saja lah ya, satu-satu saja dulu. Saya coba akan dicat nanti itu dalam waktu dekat untuk atapnya. Kalau misalkan ternyata masih menimbulkan ada efek panas gitu kan, ada kemungkinan besar solusi yang selanjutnya adalah, jadi solusi itu misalkan sudah diterapin gitu kan si cat. Nah kemudian solusi yang selanjutnya adalah dengan menempatkan beberapa exhaust fan ya, jangan banyak-banyak lah, mungkin ini ada sekitar 4 ya mungkin gitu, tapi ya dilihat dulu situasi dan kondisinya dan juga keramaiannya nanti ya. Kalau misalkan pengunjungnya ramai dan dengan dipasangnya banyak exhaust fan itu adalah menimbulkan kesenangan dari pengunjung dan bisa tercover biaya listriknya dikarenakan banyak pengunjung ya kan, menghasilkan uangnya lebih banyak lagi misalkan, makanya no problem, saya nggak masalah gitu, investasi exhaust fan itu nggak masalah demi kenyamanan pengunjung begitu. Jadi solusi selanjutnya keduanya pakai exhaust fan. Kemudian ada juga sih solusi ketiganya, yaitu di bawah jadi solusi satu sudah diterapin gitu kan, pakai cat warna putih. Kemudian solusi 2 sudah diterapin, yaitu dipasang exhaust fan, beberapa exhaust fan ya kan, ya semacam untuk menarik udara dari sini keluar gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan solusi 3 nanti ya. Solusi 3 adalah, jadi di bawah ini nih, di bawah si asbes ini dikasih kayak semacam bilik ya. Itu bilik dari bambu itu terkenal bagus untuk meredam panas ya. Jadi bilik dari bambu itu di bawah si asbes ini. Memang sih pengerjaannya lumayan agak ribet ya kalau untuk dipasang bilik itu gitu, tapi lumayan bagus gitu. Lumayan bagus nanti ke meredam panasnya gitu. Saya ada rencana sampai ke sana ya, sampai ke bilik, tapi kita cek gitu, kita satu-satu saja dulu. Apakah dengan dikasih no drop di atasnya itu lumayan teredam panasnya gitu kan ya, kita akan analisa gitu satu-satu ya.
mulai dari solusi 1, solusi 2, solusi 3. Kalau solusi 2 memang sih itu lumayan menimbulkan tambahan kos yaitu listrik ya. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan pengunjungnya nanti banyak dan memang berputar uang dengan baik ya no problem sih kalau saya ya, demi kenyamanan pengunjung gitu, nggak masalah gitu untuk memasang beberapa egg house pan gitu, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, nggak masalah sih ya, orang namanya juga usaha kan, itu masuk ke dalam modal ya gitu, asalkan misalkan memang tercover gitu, tercover oleh pendapatan gitu kan, nggak masalah gitu, nggak masalah kalau menurut saya. Lagian egg house pan itu berguna untuk supaya udara di sini yang udara kotor ya, udara kotor di sini, misalkan kan banyak orang nih di sini kan, nanti banyak orang, baik misalkan di ruangan ini, di tempat ini ya, di gazebo bohong-bohongan ini, di gazebo ini atau di ruangan itu adalah ruang untuk para pekerja, itu kan udaranya kotor tuh, banyak orang, banyak hawa gitu kan. Nah, supaya si udara kotor yang udah ngumpul di sini terbawa keluar gitu kan, digantikan dengan udara yang masuk nanti, udara segar, maka dibutuhkan egg house pan ya. Emang itu wajib sih menurut saya ya. Jadi supaya udara yang kotor, udara yang bau dikarenakan banyak orang, contoh misalkan ya, misalkan banyak orang kan nanti menimbulkan bau dan lain-lain gitu kan. Nah, nanti akan ditarik keluar ya, digantikan dengan udara yang baru lagi ya, ditarik keluar oleh egg house pan. Jadi selain untuk menyerap udara panas, egg house pan itu adalah supaya udara-udara sisa itu yang macem-macem di sini ya, dikarenakan banyak orang, nanti akan ditarik keluar, dibuang keluar, tergantikan dengan udara yang segar gitu. Itu adalah fungsi utama dari egg house pan gitu. Kemungkinan saya akan coba memaksakan dia untuk coba membeli satu saja egg house pan dan akan dianalisa gitu. Kayak gimana sih egg house pan itu ya? Saya akan coba beli yang egg house pan yang Sekai. Kalau tidak salah harganya sekitar 160.000 deh. Iya, tapi ya itu namanya kan investasi, ya udah nggak apa-apalah, saya beli itu untuk diuji coba, nanti untuk dilihat-lihat gitu bagaimana sih kinerja atau cara kerja egg house pan itu. Saya akan coba-coba nanti di rumah gitu kan, dirasa-rasa egg house pan itu bagaimana kerasanya gitu kan. Nanti kalau misalkan ternyata oh begini egg house pan itu, nanti akan saya terapkan di sini gitu ya ke depannya gitu. Demikian teman-teman yang bisa saya obrolkan untuk hari ini ya. Ini saya sendiri di sini saya sendiri. Ya, memang belum dibuka ya tuh, belum dibuka teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Salira TV ini, karena saya akan terus menginformasikan hal-hal yang unik, menarik dan inspiratif ya, seputar segalanya lah, terutama seputar apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya usahakan di setiap hari ya. Dalam hal ini kalau sekarang sih ingin mensukseskan tempat ini, yaitu Salira. Tapi sekarang kan belum dibuka dikarenakan corona ya. Jadi ya sambil dibenerin tempatnya begitu ya, udah nggak apa-apa tutup dulu saja. Lagian kalau misalkan dibuka kan itu jadi fitnah ya kan. Jadi fitnah corona nantinya ya, mengumpulkan banyak orang dan ya jadi fitnah ya. Coronanya nggak kesini jadi fitnah. Gitu teman-teman ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel Salira TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.